diskusikan dengan Ibu Ya, oke. mengenai prakarsa perubahan atau bentuk perubahan yang ingin saya usulkan kepada SMP Negeri 3 Sungai Penuh. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu mengenai ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 3 Sungai Penuh. Sejauh ini apa saja Bu ekstra yang ada di SMP Negeri 3 Sungai Penuh? Yang ada program yang sudah dijalankan yang berbentuk literasi ya. Ya, boleh. Ya, kalau yang berbentuk literasi itu adanya pojok literasi di kelas, ada di perpustakaan, ada juga waktu hari Jumat itu ada pengadaan baca Yasin dan baca Al-Quran. Kalau program yang lain itu banyak Pak Deki ya, ada program kalau di OSIS itu ada LDKS, itu setiap tahun 1 tahun sekali, dan Liga Futsal. Juga ada pembinaan PASBIN, ada pembinaan tentang futsal, basketbal, volleybal, banyak lagi yang lain. Itu yang ada program di SMP Negeri 3. Berarti berjalan semua ya? Itu insya Allah sudah dijalankan. Sudah dijalankan. Gimana minat anak-anak terhadap ini eskul itu? Kira-kira? Ya. Kalau minat anak itu terhadap ekstra itu lebih bagus ya, banyak yang berminat di namanya anak-anak. Minatnya lebih banyak di ekskul olahraga. Itu misalnya di futsal, basketbal. Apalagi kalau di OSIS itu Liga LDKS namanya. Ada juga di OSIS itu juga ada Liga Futsal. Itu sangat berminat anak-anak siswa di SMP Negeri 3. Cukup antusias ya. Iya. Jadi saya ada mempunyai satu program yang saya usulkan kepada SMP Negeri 3 Sungai Penuh ini. Saya beri nama itu pentas dekreasi. Kepanjangannya yaitu pemanfaatan aset digital yang ada di SMP Negeri 3 Sungai Penuh ini dalam ekstrakurikuler e-sport dan literasi digital. Jadi saya jelaskan juga sedikit Bu. Jadi e-sport ini adalah elektronik, sport olahraga elektronik. Olahraga elektronik ya. Olahraga elektronik ini sudah cukup populer. Sekarang sudah mulai di kompetisinya sudah berjenjang. Sekarang sudah ada tingkat provinsi sampai nasional, internasional pun sudah dipertandingkan olahraga elektronik ini. Kemudian juga saya menghubungkannya dengan literasi digital. Jadi ketika memanfaatkan aset digital yang ada di Sungai Penuh, di SMP Negeri 3 Sungai Penuh ini, kita manfaatkan menjadi untuk e-sport ini, kita juga mengasah literasi digital siswa melalui kegiatan ekskul ini. Jadi melalui literasi digital nanti akan ada bentuk ekskul, anak-anak akan dilatih dalam membuat konten, akan dilatih dalam bagaimana mereka menggunakan media sosial, bagaimana mereka memanfaatkan platform-platform pembelajaran seperti ada Zoom, ada Jimmy, ada juga Google Form, juga Canva, banyak lagi media digital yang kita bisa manfaatkan di dunia pendidikan ini. Dan ini juga bisa digunakan pada proses pembelajaran nanti ketika sudah diterapkan di eskul, ekstrakurikuler di sore hari di pembelajaran, ini bisa digiring ke pembelajaran. Bahkan nanti bisa di P5 juga masuk. Jadi di P5 bisa masuk ke promosi. Mereka bikin produk P5 dipromosikan melalui media sosial. Begitu bentuk kira-kira gambaran bentuk daripada program prakarsa yang ingin saya usulkan untuk di SMP Negeri 3. Ya, luar biasa Pak Deki ya tentang program yang akan Pak Deki ajukan ke SMP Negeri 3. Mungkin Ibu sangat mendukungnya tentang program ini. Mungkin di dalam program ini juga sudah pernah ada dilakukan oleh SMP 3 tentang yang dikatakan Pak Deki tadi tentang Google Form ya. Itu sudah dilakukan. Mungkin lebih bagusnya apa yang bikin konten bisa dilaksanakan di P5 tadi, luar biasa Pak Deki.
bagus sekali. Literasi digital itu luas sekali ya. Iya. Bisa, mudah-mudahan itu bisa jadi diterapkan di sini. Jadi kira-kira siapa yang saya bisa libatkan dalam untuk membuat perencanaan daripada prakarsa yang saya usulkan ini? Nah ya Pak Deki, kalau melihat bentuk-bentuknya nih tentang elektronik itu dengan guru mapeltik ya. Nah saudara itu waktu kurikulum, nah Pak Josri, PIK tadi, dan juga bisa kerjasama dengan ada komunitas belajar kita di SMP 3, Pak Deki menerangkan apa-apa itu tentang prakarsa perubahan yang akan dilaksanakan tentang elektronik ini di Kombel. Jadi dengan ini ya, dengan guru TIK ya, dengan wakil kurikulum dan di Kombel di komunitas belajar. Iya. Dan nanti saya coba berdiskusi dengan bakal kurikulum, kemudian guru TIK, Iya. dan juga komunitas belajarnya Iya. nanti. Mungkin itu yang ingin saya diskusikan. Kalau ada masukannya dari Ibu tentang ini, nanti saya sangat terbuka sekali. Seandainya nanti ada yang akan dirubah atau ada yang ingin dimodifikasi daripada perencanaannya nanti. Iya, iya. Nah, ya juga Pak Deki, tolong digalakkan ini, ditingkatkan. Kalau bisa di SMP 3 tentang perubahan Pak Deki ini programnya akan dijalankan setiap tahunnya. Lebih bagus ya Pak Deki. Ya Bu, insya Allah mudah-mudahan bisa. Terima kasih Bu waktunya. Ya, sama-sama Pak Deki. Ya, saya pamit dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya ini? Ya, jadi pada hari ini Bapak akan memberikan satu buah sosialisasi ya, atau kita berbagi pandangan, berbagi pengalaman boleh juga. Pandangan tentang satu buah prakarsa perubahan yang Bapak buat. Jadi Bapak mempunyai ide untuk sekolah SMP Negeri 3 Sungai Penuh, untuk memajukan sekolah SMP Negeri 3 Sungai Penuh. Ide itu Bapak tuangkan dalam bentuk kegiatan yang nanti akan dilaksanakan di SMP Negeri 3 Sungai Penuh, yang tujuannya adalah membuat perubahan pada siswa-siswa sekalian. Jadi yang ingin dicapai adalah bagaimana kamu melalui kegiatan yang akan Bapak jelaskan ini, kamu bisa menjadi lebih meningkat kreativitasnya, kemudian kemandiriannya juga cara kamu berpikir juga. Jadi kegiatan yang ingin Bapak buat ini adalah Bapak beri nama pentas dekreasi. Pentas dekreasi ini adalah pemanfaatan aset digital ya melalui ekstrakurikuler, e-sport, dan digitalisasi literasi digital. E-sport dan literasi digital. Pertama Bapak jelaskan apa sih yang dimaksud dengan aset digital. Aset digital itu kalau kamu belajar TIK, kita punya komputer itu digital, kita punya HP, TV, itu aset digital yang dimiliki oleh SMP. Kita punya proyektor, punya komputer, laptop, itu kita manfaatkan untuk kegiatan ekstrakurikuler nanti. Kemudian e-sport. Nah, e-sport ini kamu pasti yang laki-laki, perempuan senang e-sport, game online. Jadi e-sport itu adalah, kalau kita jelaskan secara terminologi, e-sport itu satu bentuk olahraga yang dilakukan di dalam kehidupan nyata, sekarang dilakukan dalam bentuk digital atau di dalam bentuk video. Bisa medianya komputer, bisa juga medianya HP. E-sport itu ada pembagiannya. Jadi itu sudah menjadi pertandingan profesional. Jadi
salah satu olahraga profesional. Sudah sama dengan sepak bola. Sudah ada pertandingannya di Olimpiade. Ada pertandingan resminya. E-sport itu ada yang multi game, multiplayer. Contohnya apa? Multiplayer. Mobile Legend, tahu semua. Kemudian ada fighting. Fighting itu tarung. Ada, kamu pernah buka di YouTube pertandingan Tekken antara Singapura melawan Korea. Itu ada pertandingan resmi. Kemudian ada juga yang namanya PES, sepak bola, Football Manager. Sudah ada pertandingan resmi di dunia ini, sudah ada. Jadi kita tidak terlambat kita untuk mengadakan literasi digital atau ekskul tentang e-sport ini. Kemudian literasi digital. Kenapa literasi digital Bapak gabungkan ke dalam e-sport ini? Idenya adalah bahwa ketika kita menggunakan perangkat digital, kita belajar juga literasi digital. Literasi digital ini bukan berarti kita baca di HP, baca berita di HP, bukan seperti itu. Literasi digital ini adalah bagaimana kamu memanfaatkan digital ini, media digital, untuk berkreativitas. Contoh, buat blog, tulis blog. Kedua, buat iklan di Facebook, kamu jualan misalnya, jualan takjil, buat iklan di Facebook, itu literasi digital. Konten kreator itu literasi digital, memanfaatkan konten kreator. Sekarang banyak itu reel yang dibuat ibu-ibu tuh buat masak kan, dimonetisasi, dapat uang. Itu adalah literasi digital. Karena e-sport ini satu jalur dengan literasi digital, maka program ini Bapak buat untuk SMP Negeri 3 Sumur. Nanti kamu ada ekskul, jadwalnya di luar kegiatan pembelajaran pagi hari. Kalau ini kita kegiatan formal kan. Nah, nanti ada kegiatan yang informal di luar pembelajaran pagi. Itulah yang nanti akan kita lakukan. Ada satu buah program ini akan dijalankan di sore hari. Ada gurunya, ada profesional yang kita undang, orang yang sudah kompeten di bidang e-sport. Jadi kamu tidak lagi main game HP, itu tidak lagi hanya sekedar main-main, tapi sudah ada endingnya, ada turnamen resmi, kamu dapat penghargaan, kemudian lanjut ke tingkat provinsi, tingkat nasional, itu akan ada nanti. Jadi kalau memang kita punya bakat di sana, ya kita salurkan bakat kita di sana. Jangan itu hanya sekedar menghabiskan waktu dan meninggalkan pelajaran. Di dalam membuat itu juga kita harus mengatur waktu. Jadi bukan berarti ketika e-sport itu kita buat, kamu langsung main game, bilang ke orang tuanya, kami sudah boleh main game Pak, pokoknya pulang sekolah saya main game sampai nanti mau tidur. Nah, itu salah, ingat tidak, salah kaprah kamu. Main bola saja dia nggak latihan seperti itu. Main bola dia nggak latihan pulang sekolah, latihan sampai malam mau tidur, enggak kan? Nah, begitu juga dengan e-sport ini. E-sport ini juga seperti itu, dia ada jadwalnya, sehari 1 jam latihan, tapi fokus. Yang dilatih apa? Kemampuan apa yang dilatih? Sama seperti itu. Nah, itu bentuk kegiatan yang akan Bapak laksanakan. Kemudian ada yang akan dikembangkan. Jadi ini ada tujuannya nanti, seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi. Tujuannya apa? Satu, kita akan membuat siswa yang kreatif. Sekarang Bapak tanya, kreatif itu apa? Tunjukkan, siapa yang tahu? Ya, kamu siapa? Ya, apa kreatif? Kreatif adalah banyak ide, mampu berkreativitas. Ya, siapa lagi? Ya, membuat karya yang betul. Kamu tadi membuat karya. Ya, jadi
kreatif itu ya orang yang punya gagasan, banyak ide, kemudian punya hal baru yang diciptakan, itu adalah orang yang kreatif. Jadi itu merupakan muara nanti, itu yang akan berkembang di kamu. Karena ketika kamu bermain game online dan membuat literasi digital, kamu akan kreatif. Buat konten tentang promosi jualan itu harus ada kreativitas. Kalau orang nggak kreatif nggak bisa. Ada kalimatnya, selamat sore, open order misalnya, delivery, itu ada kalimat-kalimat yang membuat orang menjadi ingin membeli produk kita. Itu kreatif namanya. Kemudian mandiri, apa itu mandiri? Mandiri, bertanggung jawab, apa lagi? Ya, kerja sendiri, apa lagi? Ya, belajar tanpa diperintah guru. Ada lagi? Menyelesaikan pekerjaan sendiri. Jadi mandiri itu kita sudah terlepas dari bayang-bayang orang lain. Kalau dulu mau sekolah diingatkan orang tua kita, sekarang sudah tidak lagi. Sudah bikin sarapan sendiri, susun baju sendiri. Tidak ada lagi kita mulai lepas dari terikatan kita pada orang lain. Kita nggak perlu disuruh, sudah kerjakan, itu mandiri namanya. Ya. Jadi itu merupakan tujuan daripada program yang akan Bapak buat. Kira-kira dari program ini bagaimana pendapat kamu kira-kira? Setuju tidak? Ini kita laksanakan di SMP Negeri 3 Sungai Penuh ini. Kamu punya minat tidak ingin membuat program ini? Siapa kira-kira yang mau ikut? Siapa yang mau ikut? Kalau seandainya ini kita buat, tujuh tangan. Siapa yang berminat? Ya, hampir semua ya. Jadi memang ini sangat menarik sekali karena kamu menyalurkan hobi kamu. Kita salurkan hobi kamu. Saya yakin ini pasti lebih bermanfaat masyarakat. Supaya apalagi namanya? Ya, pasti nanti kita salurkan di sana. Kita atur waktunya, jadi kamu nggak main keseliweran saja, bisa jadi orang yang profesional. Angket. Ya. Jadi ini ada angket namanya ya. Angket ini akan Bapak berikan kepada kamu. Kamu boleh menulis tentang masukan kamu tentang game program yang Bapak berikan nanti. Masukan boleh kamu buat masukan atau saran kamu tentang bagaimana nanti kita melaksanakannya, bagaimana cara melaksanakannya. Kamu tulis di angket ini, saya bagikan satu-satu, masing-masing kamu harus membuat, ditulis, kemudian dikumpulkan. Paham kira-kira? Saya bagikan ya. Bagikan ke dia. Tulis di kertas lembar yang nggak dapat. Silakan. Kamu mau punya pena?
Silakan tulis. Silakan ya, silakan dikumpulkan yang sebelah sini satu orang mengumpulkan, sebelah sini satu orang mengumpulkan. Ya, sama aja ya, berdiri, berdiri. Nah, jadi dan dia sudah ditulis ya. Jadi angket yang kamu tulis akan menjadi pertimbangan nanti kelanjutan dari program kita nanti ke depan. Mudah-mudahan program ini bisa kita jalankan dan bisa berkembang sesuai dengan harapan kita. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Tidak. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti kita cukupkan sampai sini. Di sini Bapak juga mohon maaf jika ada kesalahan dan berterima kasih kepada kamu semua sudah mengikuti sosialisasi ini sampai pada akhirnya. Ya, Bapak tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Jos. Siang kembali. Mohon maaf sebelumnya saya meminta waktunya sebentar. Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Jos selaku wakil kurikulum di SMP Negeri 3 Sungai Penuh, yaitu mengenai program yang akan saya buat berupa prakarsa perubahan untuk SMP Negeri 3 Sungai Penuh. Kebetulan sekarang ini saya lagi tidak mengajar, mungkin bisa sekitar 15 menit atau 20 menit bisa kita mengadakan pembicaraan. Silakan Pak. Apa yang mau ditanyakan? Ini Pak, jadi ada hal yang ingin saya tanyakan, yaitu tiga ini saatnya jam 4 dimulai. Sudah dilaksanakan di SMP Negeri 3. Ya, sepengetahuan saya, kebetulan saya selaku wakil kurikulum, yaitu program yang berjalan saat ini yaitu satu itu OSIS sudah berjalan, ROIS keagamaan, sholat berjemaah, baca yasin setiap hari Jumat, dan juga di bidang olahraga banyak juga program pramuka itu Pak Edi. Jadi sudah ada pramuka ya, olahraga dan juga OSIS. Ya. Kalau di bidang seperti literasi itu sudah ada belum Pak? Sudah, bidang literasi itu ada juga dibuat, tapi belum merata ya. Mungkin setiap kelas itu program literasi pojok baca atau pojok literasi ya. Mungkin belum 100% dilaksanakan, mungkin ada kelas-kelas yang belum dilaksanakan. Jadi saya punya satu buah program Pak, yang ingin saya buat di SMP Negeri 3 Sungai ini, yaitu saya beri nama itu pentas dekreasi, yaitu pemanfaatan aset digital dalam ekstrakurikuler e-sport dan literasi digital. Jadi program ini adalah program yang berkolaborasi antara olahraga, e-sport dan juga literasi digital Pak. Jadi saya jelaskan sedikit, e-sport ini merupakan salah satu cabang olahraga yang baru di dunia olahraga, di mana
olahraga yang biasanya dilakukan dalam bentuk fisik sekarang bentuk digital, pindah ke HP. Jadi sekarang anak-anak main HP itu sebenarnya ada wadahnya untuk menjadikan mereka menjadi atlet e-sport. Kemudian juga bersamaan dengan itu program ini ada di literasi digitalnya. Maka saya gabungkan karena erat hubungannya ketika anak-anak itu bermain HP, bermain teknologi, memanfaatkan aset yang ada di sekolah di berupa komputer, mereka bisa sekalian belajar literasi digital. Mereka bisa melakukan marketing di dalam itu, membuat konten di dalam aset-aset digital yang kita punya ini di SMP Negeri 3 Sukono. Jadi rencananya itu akan kami manfaatkan dalam program yang akan kami buat ini, Pak. Ya. Program yang diajukan oleh Pak Diki itu sangat bagus sekali, sesuai dengan zaman sekarang ini ya. Pada zaman sekarang ini dunia anak-anak itu banyak memegang HP, kan banyak yang bermain HP, jarang bermain dengan seperti permainan tradisional yang lama. Apakah bisa diterapkan di pelajaran yang lain, Pak Diki? Apa khusus untuk penca saja? Untuk sementara ini, Pak, kalau e-sport memang itu khusus di dalam olahraga, karena e-sport adalah salah satu cabang olahraga yang baru. Tapi untuk literasi digital bisa dikembangkan. Mereka bisa masuk ke P5, ranah P5 misalnya contohnya. Mereka bisa membuat sebuah karya promosi produk, kemudian dipublikasikan di media sosial, itu literasi digital. Membuat konten pembelajaran apa saja, bisa matematika, TIK, logika, buat dalam bentuk konten YouTube, itu sudah literasi digital. Jadi bisa mencakup banyak. Tapi ini tentu program ini merupakan program e-school. Jadi mungkin tidak akan menggunakan waktu di luar jam pelajaran. Berarti waktunya di luar jam pelajaran ya? Ya, di luar jam pelajaran. Berarti kegiatan ekstrakurikuler ya? Ya, ekstrakurikuler. Iya, e-school ya. Mungkin kalau program Pak Diki yang Bapak Diki sampaikan tadi saya sangat setuju, sangat senang. Mungkin bisa Pak Diki terapkan di SMP 3 ini. Saya lihat belum ada guru-guru lain yang menerapkan program ini. Mungkin dengan Pak Diki menerapkan program ini di SMP Negeri 3 Sungai Penuh bisa meningkatkan mutu pembelajaran yang ada di sini. Kemudian ada lagi satu pertanyaan kami, Pak. Dengan siapa kira-kira kami berkolaborasi nanti untuk merencanakan proses kegiatan ini? Yang jelas, yang pertama tentu izin dengan kepala sekolah kan sudah ya. Yang kedua dengan guru TK karena Pak Diki berkaitan dengan dunia digital, tentu yang kita manfaatkan ya dulu mata pelajaran TK atau informatika yang sekarang. Mungkin itu Pak Diki, yang Ibu Yeni Primadona atau Ibu Siti Sauda, pilih salah satu untuk diajak kerjasama. Ya, baik. Terima kasih ya Pak. Itu informasinya cukup lengkap sekali dan juga masukannya tadi. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dan bisa diterima dengan baik di SMP Negeri 3 Sungai Penuh. Ya, mudah-mudahan program yang Pak Diki laksanakan bisa mengimbaskan dengan mata pelajaran lain. Itu yang saya mudah-mudahan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Neko. Selamat siang juga Pak Diki. Mohon maaf mengganggu waktunya pada siang hari ini Pak Neko. Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan terkait dengan suatu buah rencana prakarsa perubahan yang akan saya lakukan di SMP Negeri 3 ini Pak. Iya Pak. Jadi saya punya satu ide, yaitu sebuah prakarsa perubahan di mana di sana kita memanfaatkan aset-aset digital kita yang ada di SMP Negeri 3 Sungai Penuh ini dalam program yang kami beri nama Pentas Dekreasi. Di Pentas Dekreasi ini Pak, itu memanfaatkan aset digital
dalam melaksanakan ekstrakurikuler e-sport dan literasi digital. Jadi program ini Pak, kita akan membuat sebuah ekstrakurikuler e-sport. E-sport ini di mana elektronik sport, di mana olahraga yang dilakukan di dalam elektronik, dalam media elektronik. Contohnya ada permainan yang sedang populer sekarang seperti Mobile Legends, ada Tekken untuk yang battle, kemudian ada juga mini soccer di dalam literasi digital ini juga ada beberapa pemanfaatan nanti di dalam proses eskul ini. Kita juga mengedukasi siswa dengan literasi digital. Seperti yang kita ketahui, sekarang kita masuk ke dalam zaman digitalisasi. Jadi ketika kita bikin sebuah produk misalnya, di dalam proses itu, di samping mereka pelatihan atau mempelajari tentang ekstrakurikuler e-sport, olahraga yang menggunakan elektronik tadi, mereka juga mempelajari digitalisasi atau literasi digital tadi Pak. Di sana mereka belajar, misalnya mereka belajar untuk mempromosikan produk di dalam digital, di dalam platform Facebook misalnya, membuat sebuah blog, itu merupakan salah satu bentuk dari digitalisasi. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Neko. Selama ini bagaimana Pak Neko kira-kira jadwal pembelajaran, jadwal eskul yang ada di SMP Negeri 3 Sungai Penuh ini, terutama di bidang olahraga ini? Ya, baik, terima kasih Pak Deki. Dari pemaparan Bapak tadi materi tentang ekspor ya, kegiatan ekstrakurikuler digital. Nah, di sini untuk kegiatan ekskul di SMP Negeri 3, pada dasarnya kami di sini, saya selaku guru olahraga, tentu di sini ada pembagian jadwal kegiatan ekskul. Di mana kegiatan ekskul ini telah kami bagi tiap minggunya itu kegiatannya setelah pulang sekolah. Jadi sehingga pelaksanaan ekskul ini telah kita laksanakan Pak. Mungkin ada beberapa belum maksimal, kita laksanakan gitu. Oh, berarti sudah ada jadwal ya untuk setiap hari Pak, atau ada jadwal-jadwal tertentu dalam hari ini? Untuk jadwalnya itu tidak setiap hari Pak. Ada beberapa hari di sini kami ambil, yaitu hari Selasa, Rabu dan Kamis. Oh, 3 hari seminggu ya. Karena masih ada waktu, space waktu untuk melakukan kegiatan yang ingin kami rencanakan. Kemudian Pak, bagaimana minat siswa terhadap ekskul ini? Apakah anak-anak ini antusias tidak untuk mengikuti ekstrakurikuler? Ya baik Pak. Untuk masalah antusias siswa atau peserta didik dalam mengikuti kegiatan ekskul ini, di sini kami selaku guru olahraga bekerja sama dengan pihak sekolah Pak. Di mana kegiatan ini nanti itu seluruh siswa itu wajib mengikuti ekskul ini. Karena ini merupakan bagian dari penilaian akhir nanti Pak. Itu Pak. Jadi nanti akan nilai ekstrakurikuler yang terserah di rapor gitu ya Pak ya. Kemudian Pak, sejauh ini setelah saya penjelasan dari tadi, ada bagaimana kira-kira tanggapan Bapak tentang rencana prakarsa perubahan yang saya rencanakan ini? Ya baik Pak. Dari pemaparan Bapak tadi tentang program yang akan Bapak bawa atau ingin Bapak terapkan di SMP Negeri 3, prakarsa perubahan yang Bapak bilang tadi, saya rasa sudah cukup baik Pak, cukup bagus, dan bisa kita kerjasama dalam hal pelaksanaan program ini Pak. Tentunya saya selaku guru olahraga tentu ingin sekali bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik. Tentunya ini tidak terlepas nanti dari kerjasama baik pihak sekolah, guru mata pelajaran, wakil kepala sekolah, nanti itu saling berkaitan nanti Pak. Jadi saya sangat setuju Pak, sangat setuju dengan program yang Bapak sampaikan tadi.
mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan. Ya, jadi saya tadi juga sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah, tapi beliau mengarahkan kepada Bapak. Alhamdulillah Bapak sudah bisa mensupport program yang sedang kita perkasa ini. Dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya Pak, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dian. Selamat pagi juga Pak Deki. Apa kabar Pak Deki? Alhamdulillah baik Bu. Bu Dian gimana? Oh, alhamdulillah baik. Mohon maaf ya, hari ini saya mengganggu waktunya. Mudah-mudahan tidak mengganggu kegiatan Bu Ian pada hari ini. Jadi begini Bu Ian, pada kesempatan ini saya ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan berdasarkan rekomendasi daripada kepala sekolah dan wakil kurikulum. Jadi saya punya 1-2 program sekolah yang akan melibatkan tentang aset digital yang ada di sekolah. Jadi oleh kepala sekolah dan wakil kurikulum merekomendasikan untuk berdiskusi dengan guru TIK dan penanggung jawab laboratorium TIK. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan diskusikan dengan guru. Pertama yang ingin kami tanya yaitu mengenai kondisi daripada aset digital di SMP kita ini. Bagaimana kondisi daripada aset digital yang ada di sekolah kita? Ya, Pak Deki. Seperti yang Pak Deki lihat, ini kita berada di ruangan TIK. Di sini di ruangan TIK kita untuk aset digital 90% dalam keadaan baik. 10% itu butuh beberapa perbaikan. Jadi kalau untuk di labor TIK sendiri itu ada 50 unit komputer yang bisa digunakan oleh siswa. Rata-rata siswa kita kan jumlahnya 32 orang paling banyak. Di masing-masing siswa sudah bisa menggunakan 1 orang 1 monitor. Ya. Jadi kalau untuk penggunaan kita mencukupi dan memadai. Kami sudah berlebih jumlahnya juga. Jadi kalau digunakan per kelas itu cukup sekali ya? Cukup berlebih. sekali, malah berlebih. Jadi ini sudah memang layak pakai. Ini sudah layak pakai semua Pak Deki. Di labor kita ini juga dilengkapi dengan internet juga, dengan LAN, karena kita sudah memasang jaringan internet. Siswa juga sudah menggunakan, kalau mencari informasi melalui internet mereka sudah bisa mengakses langsung. Karena kita menggunakan software juga di sini. Kalau mengenai penjadwalannya bagaimana? Kalau untuk penjadwalannya nih untuk kelas 7 dan 8 mengikuti jadwal reguler itu jadwal sekolah biasa. Kalau yang kelas 9 karena masih dekat TIK mereka ada jadwal ekstrakurikuler pulang sekolah biasanya. Ada yang Ya. di pulang sekolah Di juga? pulang sekolah mereka menggunakan juga jadwalnya saya buat sendiri. Nanti ada beberapa kelas yang memang masuk pulang sekolah. Jadi saya punya sebuah program ya. Jelaskan program yang dinama itu pentas dekreasi. Ya, kepanjangannya itu pemanfaatan aset digital dalam ekstrakurikuler ekspor dan literasi digital. Jadi saya jelaskan ekspor ini adalah salah satu cabang olahraga yang baru yang menggunakan media digital, bisa berupa HP ataupun PC atau laptop, itu digunakan, itu sudah dipertandingkan dari tingkat daerah, nasional sampai internasional sudah ada pertandingannya. Jadi karena di sekolah kita saya lihat belum ada ekstrakurikuler demikian, saya mencoba membuat sebuah prakarsa perubahan untuk membuat ekstrakurikuler di sore hari menggunakan cabang e-sport tersebut. Kemudian saya mengkorelasikannya dengan literasi digital. Kenapa? Karena ketika menggunakan aset yang digital, tentu kita bisa menggunakannya juga untuk literasi. Anak-anak ini nanti akan dilatih dalam literasi digital juga, bagaimana mereka membuat konten, bagaimana mereka membuat sebuah karya yang kemudian mereka sosialisasikan di Facebook, di media sosial. Kita lihat sekarang media sosial sangat berkembang dengan pesat,
kita semua lihat di Facebook, kita lihat banyak konten kreator baru membuat konten, mereka bisa menghasilkan dari sana. Dan juga tadi juga saya berdiskusikan dengan Waka kurikulum, kalau dikaitkan dengan mata pelajaran, semuanya masuk ke dalam mata pelajaran, bisa kita hubungkan. Ketika membuat konten mengenai matematika, bisa dibuat konten YouTube, atau mereka bisa masuk ke P5 mempromosikan apa yang menjadi karya mereka di dalam Facebook, media sosial, dijual di sana, dipromosikan di sana. Tentu itu akan membuat perkembangan siswa menjadi lebih optimal mungkin. Kemudian di sini kami punya tujuan juga untuk mengembangkan ini. Kami berusaha mengembangkan aspek bagaimana anak ini bisa kreatif dan mandiri. Jadi ketika setelah membuat itu, tentu saat membuat konten mereka harus kreatif dan juga mandiri. Mereka bisa terlepas dari bayang-bayang orang tua, bisa membuat sesuatu yang memang produk dari original dari mereka sendiri. Begitu bentuk kegiatan yang kami laksanakan, dan mungkin akan menggunakan aset digital yang ada di sekolah ini yang Ibu kelola seperti itu. Ya, sangat bagus sekali Pak Deki. Saya sangat menyambut baik atas program yang Pak Deki usulkan tentang ekstrakurikuler sport tadi dan literasi digital. Karena memang di sekolah kita untuk ekstrakurikuler sport itu belum ada. Di beberapa sekolah lain saya juga sudah pernah mendengar sudah mengadakan seperti itu. Malahan mereka pada kelas basic juga mereka mengadakan perlombaan sport. Jadi Pak Deki nanti boleh menggunakan juga gambar kita kapan dibutuhkan untuk melatih siswa, karena ini sangat baik sekali, termasuk dengan tadi yang menggunakan literasi digital, mengajarkan siswa dalam membuat konten kreator, itu mungkin menambah semangat mereka, ketertarikan mereka pada kita. Masih saya juga bisa membantu. Terima kasih. Satu lagi pertanyaan terakhir, mungkin Ibu lebih paham ketika anak-anak bermain digital ini menggunakan komputer, sejauh mana sih menggunakan anak-anak untuk sepenasaran apa anak-anak itu terhadap dunia digital ini, karena mengampu juga di TK. Untuk siswa kita sendiri pada umumnya mereka untuk teknologi itu tertarik semua pada karena sesuatu yang baru yang menggunakan elektronik seperti digital, apalagi kalau kita sudah menggunakan internet, itu menambah keasikan mereka dalam menggunakan. Hanya beberapa orang itu siswa yang masih berbimbingan dengan pandemi. Tapi saya rasa secara keseluruhan itu anak-anak kita sudah bisa dibina semua. Terima kasih ya Bu, informasinya sangat membantu sekali. Mudah-mudahan ini program ini bisa kita laksanakan dan disupport oleh semua sistem sekolah kita dan juga selamanya. Dan saya juga mohon untuk bisa membantu dalam program ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.